Serius kamu mau jadi pasangan Dirga, Sil? Tanya Bu Ningrum antusias. Sedari dulu Bu Ningrum memang menyukai Cecilia. Selain cantik, Cecilia juga pintar. Mandiri juga, tidak manja, tidak matre seperti mantan-mantan pacar anaknya terdahulu. Jadi Cecilia termasuk kategori menantu idamannya. Karena dulu perusahaan mereka masih kecil, Bu Ningrum belum mengetahui status Cecilia yang dulunya adalah cucu grup Mahesa. Ditambah kabar tersebut yang memang tidak dipublikan. Hanya beberapa orang serta rekan bisnis grup Mahesa lah yang mengetahui kalau Cecilia itu cucu Guntur Mahesa. Termasuk Dirga yang kala itu satu universitas dengan Cecilia. Sebagian orang di universitas sudah mengetahui bahwa Cecilia itu keturunan seorang Mahesa. Tetapi siapa yang menyangka kalau Cecilia ternyata cuma cucu angkat, bukan cucu asli dari seorang Mahesa. Sejak berita itu disiarkan dan memperkenalkan Kanayalah sebagai cucu kandung Guntur Mahesa, semua teman-teman Cecilia menjauh. Mereka merutuki Cecil yang telah membohongi mereka. Ditambah waktu itu Cecil yang dibuang kakeknya, membuat mereka menjauh dan enggan membantu Cecil. Waktu itu Cecilia terpuruk, tidak ada teman maupun saudara yang bisa menolongnya. Hanya ada sang ibu, tetapi ibunya kembali membuat masalah dan kini mendekam di penjara selama puluhan tahun. Mungkin di umur uzur ibunya itu akan bebas. Di saat-saat terpuruk dan putus adanya itu Cecilia dipertemukan dengan Kartika. Kartika mengulurkan bantuan padanya. Awalnya Cecilia malu karena Tika adalah seseorang yang ia bully ketika masih di universitas. Tetapi karena the power of kepepet dan melihat ketulusan Kartika, Cecil menerima bantuan Tika dan kini malah bersahabat dengan baik. Cecil menggaruk pipinya yang mendadak gatal. Iya Bu, jadi pasangan Kak Dirga di pesta. Kasihan ibu kalau harus menghadiri pesta malam-malam. Pasti pestanya sampai malam. Imbu Cecil. Jadi pasangan hidup Dirga pun juga tak apa-apa, Sil. Kalau kamu mau, ibu akan paksa Dirga untuk segera menikahimu. Ucap Bu Ningrum sangat antusias. Mata Cecil mengerjap-ngerjap dengan cepat. Jangan Bu, pernikahan yang dipaksakan tidak akan berakhir baik. Cecil berusaha menolak dengan halus. Tetapi Bu Ningrum menghalau tangannya. Ibu jamin kalian akan bahagia. Kamu cantik gini, Sil. Baik lagi. Dirga kalau tidak dipaksa mungkin sampai tua gak akan mau menikah. Ibu tuh sudah gak sabar lihat Dirga menikah. Tetapi dianya terus menunda-bunda. Katanya gak ada yang saklah. Belum ketemu jodoh lah. Pas sudah punya pacar malah pacarnya suka morotin dia. Kan ibu kesel. Mau ya jadi istrinya Dirga. Kata Bu Ningrum menatap penuh harap kepada Cecil. Cecil meringis. Aduh, bisa mati berdiri aku kalau nikahnya sama Kak Dirga. Batin Cecilia. Maaf Bu, tapi Cecil belum siap menikah. Masih ingin membesarkan butik ini dulu. Cecil pengen sukses, untuk menikah Cecil sama sekali belum terpikirkan. Cecil menolak lagi dengan halus. Bu Ningrum menghela nafas. Anak zaman sekarang kenapa suka sekali nikah telat? Padahal dulu ibu nikah umur 16 tahun. Gerutu Bu Ningrum. Cecil, nanti kalau sudah siap menikah, bilang sama ibu ya, biar nanti Dirga yang akan melamar kamu. Kata Bu Ningrum lagi. Cecilia lagi-lagi meringis. Iya Bu. Cecil mengiyakan saja. Ya udah, nanti ibu akan bilang sama Dirga kalau kamu yang akan menemaninya. Kamu tinggal bersiap dan besok Dirga akan menjemputmu. Oke. Ingat, dandan yang cantik ya Cecil, biar Dirga kesemsem sama kamu. Imbu Bu Ningrum lagi. Cecil mengangguk saja, dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Ayo ibu bantu cari gaun yang indah. Di mana koleksi gaun muda terbarumu? Gaun muda yang dimaksud Bu Ningrum adalah gaun yang seusia dengan Cecil, bukan gaun yang dibuat untuk wanita tua sepertinya. Di sana Bu. Ayo. Cecil pun menggandeng lengan Bu Ningrum lalu keduanya memilah-milah gaun yang pas dan cantik di tubuh Cecil. Keduanya terlihat kompak, sudah seperti ibu dan anak kandung. Esok harinya di rumah Bu Ningrum. Sil, kamu sudah siap kan?
Bu Ningrum mengirim chat pada Cecil. Iya, Cecil udah siap kok. Balas Cecil. Mana? Coba kirim foto ke ibu. Ibu kau lihat dandanan kamu. Pinta Bu Ningrum. Bu Ningrum hanya mempunyai anak tunggal yakni Dirga. Sedari dulu ia sangat menginginkan anak lelaki, tetapi sayang keinginannya itu harus kandas ketika ia kecelakaan. Waktu itu ia tengah mengandung adik Dirga, tetapi karena kecelakaan ia keguguran dan terpaksa kandungannya harus diangkat. Jadilah anaknya cuma Dirga seorang. Kini dengan Cecil, Bu Ningrum merasa sayang, di matanya Cecil itu baik. Berawal dari Cecil yang membantunya ketika tasnya hampir dijamret, sampai berakhir Bu Ningrum yang tidak sengaja memasuki butik Cecil, merasa seperti punya hutang budi. Bu Ningrum pun sering membeli baju ataupun mempromosikan produk Cecil kepada teman-temannya. Tahu-tahu keduanya menjadi dekat, dan ya seperti sekarang ini, Bu Ningrum menginginkan Cecil untuk menjadi menantunya. Ting! Cecil mengirimkan foto selfie-nya kepada Bu Ningrum. Mata Bu Ningrum pun berbinar-binar, bibirnya melengkung indah. Cantik sekali. Jika bibitnya seperti ini, pasti nanti cucuku akan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Gumam Bu Ningrum sudah membayangkan yang tidak-tidak. Jika Dirga dan Cecil bersatu, keduanya akan menjadi bibit unggul yang pastinya akan menghasilkan bayi-bayi yang lucu dan menggemaskan. Bu Ningrum gemas sendiri. Tok! Tok! Terdengar pintu kamarnya diketuk. Ma, ini Dirga. Mama udah siap belum? Teriak Dirga dari luar pintu. Mendebat itu Bu Ningrum pun buru-buru tiduran, lalu menarik selimut hingga hampir menutupi seluruh tubuhnya. Masuklah. Seru Bu Ningrum. Ceklek. Dirga pun masuk, lalu melangkah mendekat. Kening lelaki muda itu terlihat mengkerut. Mama kenapa? Tanya Dirga. Mama sepertinya lagi meriang gak? Jadi gak bisa nemenin kamu ke pesta. Jawab Bu Ningrum. Mama sakit. Kok gak bilang? Mama udah minum obat. Dirga langsung mendekat dan mengecek kening ibunya. Gak panas. Gumamnya. Ya gak panas gak? Tapi mama tuh kedinginan. Perut mama rasanya penuh dan begah. Sepertinya hampir masuk angin. Nanti kamu tolong panggilkan Mbok untuk rokin mama ya. Kamu pergilah ke pesta. Oh ya jangan lupa jemput Cecil. Dia sudah menunggumu. Ucap Bu Ningrum. Sebenarnya Dirga tidak masalah kalau harus ke pesta sendiri. Tetapi kalimat terakhir ibunya yang sampai menyebut nama Cecil itulah yang membuatnya tidak mengerti. Menjemput Cecil? Ngapain? Bu Ningrum menatap anaknya dengan serius. Tapi masih pura-pura kesakitan. Mama tadi nelpon Cecil dan memintanya untuk menemanimu ke pesta. Biar kamu ada temannya. Untungnya Cecil setuju. Dan sekarang sudah menunggumu. Dijemput. Kata Bu Ningrum. Mata Dirga melotot mendengarnya. Ngapain sih Ma pakai minta Cecil nemenin Dirga segala? Kalau Mama gak bisa, Dirga bisa pergi sendiri. Yang penting untuk muka nanti Dirga juga langsung pulang. Gak, aku gak mau harus pergi sama Cecil. Tolak Dirga mentah-mentah. Ayolah Dirga, gak enak juga sama Cecil. Lihat dia udah dandan cantik begini dan sedang menunggumu. Bu Ningrum pun memperlihatkan foto yang dikirimkan Cecil tadi kepada Dirga. Mata Dirga semakin melotot saja. Mama yang sudah memintanya. Jeti gak enak kalau tidak Jeti. Tolong ya Dirga. Mama gak mau malu sama Cecil. Mama sudah merepotkan ya loh agar mau menemani kamu ke pesta. Imbuh Bu Ningrum. Aduh, perut Mama kok semakin sakit. Dirga sepertinya Mama sekarat deh. Mungkin ini permintaan terakhir Mama. Kamu pergi ke pesta sama Cecil ya. Bu Ningrum mulai berdrama. Dirga mendengus. Ah, ini pasti cuma akal-akalan Mama saja. Tadi sore perasaan baik-baik saja. Bahkan masih sanggup menghabiskan nasi satu bakul. Gerutu Dirga dalam hati. Dirga berangkat sekarang mah. Malas berdebat Dirga pun langsung bangkit. Krep. Bu Ningrum mencekal lengan anaknya dengan kencang dan Dirga menoleh.
Kamu akan pergi bersama Cecil kan gak? Kamu akan menjemputnya kan? Dengan malas Dirga mengiyakan. Iya. Jangan bohong lo ya. Nanti kualat dan wajahmu jadi gak tampan lagi. Mama kutuk wajahmu seperti pantat panci yang gosong. Dirga memutar bola matanya malas. Akhirnya Dirga pun pergi. Dengan malas lelaki itu membelokkan mobilnya ke butik Cecil. Karena tempat tinggal Cecil tak jauh dari butiknya. Ketika melihat mobil Dirga, Cecil buru-buru keluar dari rumah kontrakannya. Dirga keluar. Dan lelaki itu sedikit terpaku dengan penampilan Cecil malam ini. Cecil nampak jauh lebih cantik dari foto yang diperlihatkan mamanya tadi. Kak Dirga. Sapa Cecil tersenyum canggung. Kedua tangannya memeluk erat-erat kotak kado. Yang nantinya akan ia berikan kepada kakek dan neneknya. Mata Dirga pun mengerjap. Ia tersadar dari lamunannya. Dalam hati merutuk kesal. Ini pasti rencanamu kan? Kamu memanfaatkan mamaku untuk mendekatiku. Dengar ya Cecil. Sampai kapanpun aku gak akan pernah menyukaimu. Ketusnya dengan wajah yang tiba-tiba masam. Siapa juga yang suka padanya? Dasar kegeiran sekali. Ucap Cecil menggerutu. Tentunya hanya dalam hati. Mana berani ia berkata langsung kepada Dirga. Lihatlah sekarang. Wajahnya saja terlihat sangat menyeramkan. Cecil hanya diam. Ia sama sekali tidak membantah. Lagi pula ini memang permintaannya. Ia meminta agar dirinya yang menemani Dirga untuk pergi ke pesta menggantikan Buningrung. Cecil tahu kalau Dirga akan salah paham dan menganggap dirinya yang tidak-tidak. Tetapi demi bisa menghadiri pesta ultah pernikahan kakek dan neneknya dan memberikan hadiah secara langsung, Cecil rela dicap wanita buruk di mata Dirga. Dasar wanita murah 4N. Cepat masuk! Mulut Dirga semakin tajam saja, dan hal itu sukses membuat Cecil sakit hati. Tetapi lagi-lagi demi bisa hadir di ulang tahun pernikahan kakeknya, Cecil berusaha menahan diri. Dalam diam Cecil memasuki mobil Dirga. Dirga juga masuk ke dalam mobil, mulai menjalankan mobilnya menuju ke gedung di mana acara diselenggarakan. Selama perjalanan tidak ada yang bersuara. Dirga diam dan Cecil juga diam. Keadaan terasa sangat sunyi seperti kuburan. Dirga dengan kemarahannya, sedangkan Cecil dengan keengganannya untuk berbicara. Ia tahu kalau bicara dengan Dirga akan berakhir buruk. Sabar Sil, kamu hanya perlu bertemu dengan kakek dan nenek, maka semuanya selesai. 1 jam lebih waktu yang dibutuhkan Dirga untuk sampai di gedung acara. Tempat tinggal mereka dengan pusat kota memang cukup jauh, karena tempat mereka sudah termasuk kota J di bagian selatan. Ayo cepat turun! Ucap Dirga masih ketus. Tidak ada lembut-lembutnya kepada seorang wanita. Cecil menurut saja. Ia juga bungkam, turun dari mobil lalu berjalan bersisian bersama Dirga. Cecil tidak berani menggandeng lengan lelaki itu. Ia diam saja. Dirga sudah murka. Apalagi jika sampai menggandeng. Mungkin lelaki itu bakalan mengamuk seperti banteng. Ketika hendak masuk, Dirga memperlihatkan undangan digitalnya. Lalu orang yang menjadi penerima tamu itu pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Tidak sia-sia aku menahan rasa sakit hati dengan mulut tajam Kak Dirga. Akhirnya aku bisa masuk juga ke pesta kakek dan nenek. Batin Cecilia. Dirga. Seru seorang gadis. Dirga menoleh. Begitupun juga dengan Cecil. Keduanya menatap wanita itu dalam diam. Dia siapa, Ga? Tanya wanita itu sembari menatap tidak suka pada Cecil. Krep. Cecil terkejut saat Dirga tiba-tiba merangkul pundaknya. Ini kekasihku. Sahut Dirga. Cecil yang mendengarnya pun langsung melotot. Ia menoleh pada Dirga yang terlihat dingin. Sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Apa? Kekasih? Kenapa cepat sekali? Baru juga kemarin kita putus, Ga. Kenapa sekarang sudah punya yang baru? Apa jangan-jangan dia selingkuhanmu? Jeti, selama ini kamu selingkuh dariku? Iya. Ucap wanita itu mulai tersulut emosi. Bahkan wajahnya mulai merah padam dan menatap sengit pada Cecil. Dasar murahan, kamu sudah merebut pacarku. Hardik wanita itu, tetapi dengan suara yang masih tertahan. Ini adalah pesta orang penting.
Wanita itu tidak mau bertindak bodoh dengan membuat keributan. Ia hadir di sini mewakili perusahaan orang tuanya. Bagaimanapun ia harus menjaga citra perusahaannya. Jangan sembarangan menuduh ya. Aku itu bukan pacar. Cecil sudah mau menyangkal, tetapi Dirga segera menyambar ucapannya. Dia adalah wanita pilihan mamaku Rindi. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kandasnya hubungan kita. Jadi jangan menyalahkan siapapun. Ucap Dirga tegas. Kamu bohong kan? Ternyata Rindi namanya. Rindi nampak tidak percaya. Terserah. Tapi selain kita putus karena ketidakadanya restu dari orang tuaku, kamu juga ketahuan selingkuh. Jadi jangan bermain melempar batu dan sembunyi tangan. Di sini jelas siapa yang salah. Yaitu kamu. Mulai sekarang jangan pernah ganggu aku Rindi. Kata Dirga. Sayang, ayo pergi. Kita sama Tuan dan Nyonya Mahesa. Ibu Dirga beralih pada Cecil. Cecil membeku. Ia tidak salah dengar kan? Baru saja Dirga memanggilnya dengan sebutan sayang. Melihat Cecil yang hanya diam, Dirga langsung menggiring Cecil pergi dan meninggalkan Rindi yang terlihat kesal. Tahu-tahu kini Cecil sudah berada di hadapan Tuan dan Nyonya Guntur. Tuan Nyonya, selamat atas anniversary pernikahan kalian. Semoga tetap langgeng dan diberi umur panjang. Dirga mengucapkan selamat kepada Tuan dan Nyonya Guntur. Cecil yang baru tersadar pun mendadak jadi tegang. Terlihat Tuan dan Nyonya Guntur cukup terkejut dengan kehadiran Cecil yang berdampingan bersama Dirga. Cecil! Gumam Tuan Guntur. Cecil tersenyum kecil. Ia melirik ada sosok Kanaya di samping kakek dan neneknya. Dulu, dialah yang ada di posisi itu, berada di tengah-tengah kakek dan nenek. Tetapi kini tempatnya sudah diambil kembali oleh Neya. Tiba-tiba hati Cecil merasa sesak. Tetapi kembali lagi, Cecil sangat sadar kalau tempat itu dari awal memang milik Kanaya. Dirinya hanya menumpang. Harusnya bersyukur ketika diangkat menjadi cucu. Tetapi dirinya malah tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Cecil sangat menyesali semuanya. Sungguh ia benar-benar menyayangi kakek dan neneknya itu. Dengan ragu, Cecil mulai melangkahkan kakinya, mendekati pasangan lansia itu. Kakek. Maksudku Tuan dan Nyonya Guntur. Selama atas perayaan ulang tahun pernikahan. Ini ada kado kecil untuk Tuan dan Nyonya. Maaf kalau bukan barang mahal. Cecil pun memberikan kado kepada mereka. Dengan wajah datar, Nyonya Ruby menerima kado itu, lalu memberikannya kepada seseorang yang akan diletakkan ke tempat kado. Terima kasih. Ucap Tuan Guntur. Walau wajahnya datar dan terlihat dingin, tetapi sorot matanya memancarkan kerinduan pada Cecil. Tuan Guntur menatap sedikit sendu pada cucu angkatnya tersebut. Dan Cecil melihatnya, lalu matanya mulai berkaca-kaca. Bibirnya pun mulai menyunggingkan senyum. Tanpa harus mengungkapkan kata, Cecil tahu kalau masih ada rasa sayang Tuan Guntur kepada dirinya. Dan bagi Cecil itu sudah lebih dari cukup. Kemudian Cecil beralih menatap Nyonya Ruby. Nyonya Ruby hanya diam mematung, menatapnya dengan tatapan datar. Cecil tahu kalau ia sudah mengecewakan neneknya itu, dan wajar kalau sang nenek bersikap dingin kepadanya, bahkan memutuskan hubungan dengannya. Cecil sangat mengerti, lalu perhatiannya teralih pada sosok Kanaya. Kanaya tersenyum kepadanya, lalu mengangguk kecil. Begitu saja Cecil sudah merasa bahagia, lalu dengan hati membuncah Cecil pun berpamitan. Kalau begitu, saya permisi. Pamit Cecil dengan formal, Cecil pun berlalu, tidak memperdulikan Dirga. Dirga yang sedari tadi ada di sana hanya menatap bingung. Tuan Nyonya, saya juga permisi. Dirga juga buru-buru pamit. Tuan dan Nyonya Guntur hanya mengangguk, lalu Dirga pun pergi mencari Cecil. Kemana dia? Cepat sekali perginya. Gumamnya sembari celingukan ke sana kemari, mencari sosok Cecil tetapi Cecil tidak terlihat dimanapun. Dirga pun mengitari ballroom, mencari Cecilia yang entah hilang kemana. Kenapa juga aku mencarinya? Gumam Dirga merasa aneh pada dirinya sendiri.
Sedangkan Cecil sendiri tengah berada di taman hotel. Di kesendiriannya Cecil menangis terseduh-seduh. Ia merasa rindu tetapi tidak bisa meraih kembali orang-orang yang dulunya sangat sayang padanya itu. Dan semua itu karena ulahnya sendiri. Aku tahu, kakek masih menyayangiku. Maaf Keknek, Cecil sudah membuat kalian berdua kecewa. Andai waktu bisa diputar kembali, aku ingin menjadi cucu yang baik dan saudara yang baik untuk Kanaya. Aku sudah tidak ingin harta itu, ternyata harta tidak membuatku bahagia. Aku lebih bahagia berada di tengah-tengah kalian. Hiks hiks. Ucap Cecil sembari menangis terseduh-seduh. Cecil sangat fokus dengan tangisannya, sampai tidak menyadari ada seseorang di belakangnya. Butuh ini? Seseorang menyodorkan sebuah sapu tangan kepada Cecil. Cecil mendongak, dan menatap bingung pria tersebut. Kamu siapa? Tanya Cecil dengan suara bindeng. Ciri khas seseorang jika habis menangis. Aku Farel. Perkenalkan namaku Farel. Aku tidak sengaja melihatmu di sini tengah bersedih. Kurasa kau membutuhkan ini untuk mengelap ingusmu. Ulang lelaki itu yang bernama Farel. Lupa membawa tisu Cecil pun menerima sapu tangan milik pria asing tersebut, lalu mengelap air mata dan yang terakhir mengelap ingus yang terasa sudah penuh di dalam hidung. Huruf. Cecil mengeluarkan semua ingusnya di sapu tangan tersebut. Setelahnya ia mengembalikan sapu tangan itu kepada Farel. Ini, terima kasih. Entah bodoh atau polos, Cecil malah mengembalikan sapu tangan yang berisi ingusnya itu kepada Farel. Farel menatap sedikit jijik pada benda tersebut. Buat kamu saja, katanya. Tidak perlu. Aku udah ada banyak kok di rumah. Hanya saja tadi lupa gak bawa. Ini, ambillah lagi. Nanti bingung mengembalikannya ke kamu. Kata Cecil. Kamu cantik, tapi bodoh dan juga jorok. Celetuk Farel kemudian pergi meninggalkan Cecil. Cecil menatap bingung kepergian Farel. Untuk sesaat Cecil mematung. Bodoh dan jorok? Gumamnya mencerna ucapan Farel. Lalu matanya melirik sapu tangan yang masih ia pegang. Kemudian matanya terbelalak. Ia pun sadar, sapu tangan itu berisi ingusnya. Ya ampun, kenapa kamu bodoh sekali Cecil? Lelaki itu pasti jijik. Lutuk Cecil pada dirinya sendiri. Kemudian Cecil menutupi wajahnya sendiri. Ia merasa malu dengan sikapnya kepada Farel tadi. Bisa-bisanya ia mengembalikan sapu tangan yang berisi ingus itu ke pemiliknya. Kamu ku cari-cari ternyata ada di sini. Tiba-tiba saja Dirga datang dan menyemprot Cecil. Cecil mendongak. Terlihat Dirga menatapnya dengan kesal. Kenapa mencariku? Tanya Cecil. Dirga terlihat geram dengan pertanyaan Cecil. Kamu itu datang bersamaku. Sudah seharusnya kita juga pulang bersama. Aku gak mau ya. Mamaku menyalahkanku jika ada apa-apa denganmu. Aku itu lelaki bertanggung jawab. Sentak Dirga semakin kesal saja. Cecil mengangguk mengerti. Maaf. Ucapnya pelan. Mata Dirga menyipit. Suara Cecil terdengar berbeda. Seperti orang yang sedang pilek. Lalu ia memperhatikan Cecil lebih seksama. Terlihat mata Cecil memerah sedikit bengkak. Dirga pun tahu kalau Cecil habis menangis. Tetapi ia tidak berkomentar apa-apa. Tidak ingin tahu juga penyebab gadis itu menangis. Lalu dengan suara dinginnya ia berseru kembali. Ayo pulang. Ucapnya kemudian berjalan lebih dulu tanpa menghiraukan Cecil. Cecil pun segera mengekori di belakang Dirga. Seperti saat berangkat tadi. Suasana kembali hening karena tidak ada yang berbicara. Pikiran Cecil tengah melayang kemana-mana. Memori masa lalu mulai berputar di kepalanya. Saat-saat ia bersama dengan kakek Guntur dan nenek Ruby, sebelum ia dipengaruhi oleh ibunya, Cecil merasa sangat bahagia di tengah-tengah Tuan dan Nyonya Guntur. Tidak ada ambisi, tidak ada iri dengki. Semuanya terlihat membahagiakan. Tetapi semua berubah ketika otaknya mulai dicuci, harus menjadi pewaris seorang Guntur Mahesa. Waktu itu Cecil setuju saja. Berpikirkan ia tidak akan pernah kembali.
Tetapi ambisinya mulai menjadi ketika Kanaya datang di kehidupannya. Iri dengki mulai menguasai hatinya, apalagi di saat kakek dan nenek terlihat lebih sayang pada Kanaya. Cecil marah, kecewa. Kasih sayang yang awalnya hanya untuknya kini beralih sepenuhnya untuk Kanaya. Mau sampai kapan kamu duduk di sini? Turunlah. Celetuk Dirga. Tidak terasa tahu-tahu mobil Dirga sudah ada di halaman rumah kontrakan Cecil. Walau bisnisnya mulai berkembang, tetapi Cecil masih belum mampu membeli rumah sendiri. Sudah ada rencana membeli rumah, tetapi uangnya belum cukup. Cecil harus bersabar dan berjuang lebih giat lagi untuk bisa membeli tempat tinggal untuknya. Terima kasih, Kak. Ucap Cecil, lalu tanpa menoleh lagi Cecil keluar dari mobil Dirga. Tanpa mau menunggui Dirga pergi, Cecil langsung masuk ke dalam rumah kontrakannya. Cekah, dasar wanita tidak tahu diri. Gumam Dirga kemudian menjalankan mobilnya. Dan mengemudikan mobilnya menuju arah rumahnya. Sekitar setengah jam, Dirga pun telah sampai di rumahnya. Memasuki rumah ia terkejut saat melihat sang ibu yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Loh, kok sudah pulang gah? Apa gak kencan dulu sama Cecil? Tanya Bu Ningrung. Cekah, ini tuh cuma ngadirin pesta mah, bukan mau kencan. Ucap Dirga mendeci. Sambil kencan kan gak apa-apa gah. Cecil cantik gitu, sayang dianggurin. Celetuk Bu Ningrung. Mama kelihatan sehat gini. Aku yakin mama tadi cuma pura-pura kan? Dirga menatap mamanya dengan pandangan yang memicing curiga. Pura-pura dasmu gah. Perut mama tadi beneran sakit gah. Tapi setelah dikerok sama mbok mama merasa enakan. Apa kamu maunya mama sakit terus? Begitu. Oce Bu Ningrung. Dirga menghela nafas. Udah lama, aku mau tidur. Capek. Kata Dirga, tidak mau berdebat yang ujung-ujungnya pasti akan kalah. Dirga pun memilih memasuki kamar dan beristirahat. Pagi hari, ketika Cecil membuka ponsel, ia mendapatkan pesan singkat dari Kanaya. Kakek menyukai hadiah darimu Cecil. Seperti itulah pesan Kanaya, disertai dengan sebuah foto di mana kakek dan neneknya tengah mencoba syal pemberian darinya. Cecil pun tersenyum haru. Matanya langsung berkaca-kaca ketika melihat foto tersebut. Kamu tetap memiliki tempat di hati kakek dan nenek Sil, dan kulihat kamu sudah berubah. Aku mengizinkanmu untuk sesekali datang menjenguk kakek dan nenek di rumah. Pesan Nea kembali menyusul, dan Cecil langsung menangis terseduh-seduh ketika Nea mengizinkannya untuk bertemu kembali dengan kakek dan neneknya itu. Terima kasih. Terima kasih Nea. Ternyata kamu memang baik. Gumamnya merasa sangat bahagia. Tangisannya adalah tangisan bahagia. Karena diperbolehkan untuk menjenguk kakek dan neneknya kembali. Terima kasih, Nei. Tapi apa kamu tidak cemburu? Cecil pun membalas pesan Nea. Buat apa cemburu, Sil? Kakek dan nenek menyayangi kita dengan porsinya masing-masing. Kuharap kau tidak memanfaatkan kebaikanku ini. Balas Nea. Cecil mengangguk. Tidak akan. Aku hanya ingin dekat lagi dengan kakek dan nenek. Itu saja. Aku tulus menyayangi mereka. Terima kasih sudah percaya lagi padaku, Nea. Aku juga menyayangimu. Kini hanya kamu saudaraku. Balas Cecil. Tidak ada balasan dari Nea. Tetapi begini saja Cecil sudah merasa sangat bahagia. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, Nea. Terima kasih. Cecil terus bergumam mengucapkan terima kasihnya kepada Nea. Sementara di sisi lain, Nea mendapatkan pelukan dari Adrian. Kamu sudah benar. Mereka memang saling menyayangi. Berbagi tidak akan membuatmu kehilangan mereka. Kakek dan nenek tetapi milikmu sayang. Lagi pula semua harta sudah beralih menjadi namamu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Rian membelokkan sugesti terbaiknya untuk sang istri. Iya mas, aku sudah mengamati Cecil selama ini. Dia memang sudah berubah. Kata Nea. Di sudut hatinya Nea pun merasa lega.
Dulu, beberapa kali Nia mendapati kakeknya yang diam-diam menatap sendu foto kebersamaannya dengan Cecil. Nia tahu kalau kakeknya sangat tulus menyayangi Cecilia. Tetapi kakek tidak berani lagi memperlihatkan rasa sayangnya karena takut menyakiti dirinya dan juga nenek Ruby. Kini Nia mengambil sebuah keputusan besar. Ia memperbolehkan Cecil untuk kembali menemui kakek neneknya. Cemburu? Tentu saja tidak. Dari awal Nia memang sudah menerima Cecil menjadi bagian dari keluarganya. Hanya saja Cecil yang tidak menerimanya. Walau tidak bisa menjadi akur seperti keinginan kakek dan neneknya dulu. Setidaknya ia dan Cecil tidak bermusuhan lagi. Wah, Bunda, Nenek. Tiba-tiba saja Kevin meringsek mendekati Nia, lalu menyentuh-nyentuh gunung kembar milik ibunya yang kini bertambah besar itu. Karena menyusui, gunung kembar milik Nia semakin besar dan terlihat menantang bagi Ryan. Tetapi sayang, ia tidak pernah mendapatkan jatah karena habis dikuasai anak-anaknya. Vin, kamu nenek mulu. Sekarang giliran ayahlah, Vin. Kamu jangan menguasainya sendiri. Ketus Ryan sembari mendelikan mata pada anaknya, Kevin. Huah. Kevin semakin kejer menangis karena mendapatkan pelototan mata dari ayahnya. Beg. Mas, kamu ini nangiskan anaknya. Gerutu Nia memukul kecil suaminya. Ya habis sayang, baru aja dia tidur. Bangun lagi ngericuh lagi. Aku kan juga mau dinen sama kamu. Renyek Ryan seperti anak kecil. Nia mendelik. Gak ada. Ini punya anak-anak ya, Mas. Lagian apa kamu gak jijik? Ini keluar ASI loh. Nia mulai sewak. Gak lah, ASI kan sehat sayang. Berbagai macam vitamin terkandung di sana. Mungkin juniorku bisa tumbuh besar lagi kalau mendapatkan suntikan ASI darimu. Vin, minggir dulu. Sekarang giliran ayah. Baru saja hendak merebut Nia. Sudah datang lagi anak yang satunya juga meminta diasi. Bunda, Anza Ewes, mau nen? Celoteh Hanza. Kedua bayi itu pun berebut untuk meminum ASI ibunya. Nia mengulum senyum melihat wajah nelangsa suaminya. Sabar mas, ini masih jatahnya anak-anak. Jatah kamu ya nanti malam. Bisikan ayah. Wajah Ryan pun langsung masam. Lalu Nia pun mengeluarkan gunung kembarnya dan si kembar mulai menyedot sumber kehidupannya di masing-masing sisi. Sayang, mereka sudah tidur kan? Ryan meringsek mendekati istrinya, dipeluk istrinya itu dari belakang, dan mencium tengkuk belakang sang istri. Iya mas, habis nen perut kenyang jadinya mereka langsung angkler terlelap. Balas Kanaya sembari meliuk-liukan tubuhnya. Ia merasa geli dengan tingkah suaminya. Sayang, mas mau nagih janji yang tadi siang. Malam ini kamu milik mas. Bisik Ryan. Hampir 1 minggu Ryan pergi keluar kota untuk mengurus rumah sakit baru yang baru saja dibuka. Baru tadi pagi ia pulang. Bermaksud ingin bermanja dengan istrinya, tetapi istrinya langsung dimonopoli oleh kedua anak kembarnya. Ryan mengalah. Maksudnya terpaksa mengalah. Bersabar sampai malam tiba. Dan kini sudah waktunya ia bermesraan kembali dengan sang istri. Selamanya aku hanya milikmu, mas. Aku sangat merindukanmu. Ayo kita ke kamar sebelah. Nia berbalik dan langsung mengalungkan kedua tangannya di leher Ryan, lalu matanya berkedip-kedip genit, memberi isyarat kalau ia sudah siap diajak untuk mengarungi nirwana. Cup! Ryan yang gemas pun langsung mengecup bibir seksi istrinya. Nia membalasnya, 1 minggu mereka berpisah, kini mereka merasa seperti pengantin baru lagi. Mas, ayo pindah. Ajak Nia. Ia tidak mau kalau anak-anaknya sampai melihat kegiatan malam ayah dan bundanya. Ayo sayang. Ryan tersenyum lebar. Lalu digendongnya istrinya itu dengan ala bridal style dan berpindah ke kamar sebelah. Di kamar yang seharusnya menjadi kamar si kembar, Ryan dan Nia saling menyalurkan rindu. 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Mereka terus melakukannya tanpa ada gangguan dari si kembar. Memang Kevin dan Hanza kalau sudah tidur jarang sekali terbangun. Paling terbangun sekali dan setelah diasihi akan kembali tidur sampai pagi.
Sejak bayi sudah seperti itu. Jadi malam hari Rian bisa bebas bersenang-senang dengan istrinya. Sayang, udah dong. Ini sudah hampir 4 jam loh kita meninggalkan si kembar. Kalau mereka terbangun bagaimana? Kamar kita itu kedap suara. Protes Nea ketika Rian meminta jatah yang kesekian kalinya. Tapi aku belum puas sayang. 1 minggu loh aku menahannya. Rasanya malam ini aku ingin melakukannya sampai pagi. Tunggu, biar ku cek dulu di kembar. Ucap Rian lalu segera memakai kolornya. Dan dengan gerakan cepat Rian keluar dan melihat anak-anaknya yang ada di kamar sebelah. Sesaat kemudian Rian kembali masuk, lalu mengunci pintu kembali. Di atas ranjang sana Nea menatap suaminya. Terlihat suaminya tersenyum lebar, dan mulai melorotkan kolornya kembali lalu menghampiri istrinya lagi. Mereka masih tidur. Ayo kita lanjut lagi sayang. Seru Rian, aslinya Nea sudah lelah. Tetapi melihat keantusiasan sang suami, Nea tidak tega menolak. Aku harus memuaskan suamiku. Jangan sampai Mas Rian jajan di luar sana. Batin Nea. Malam itu, Nea melayani suaminya sampai suaminya puas melakukannya. Benar saja, Rian sampai meminta berkali-kali. Bermain 1 jam dan akan istirahat setengah jam. Begitu terus sampai Rian puas. Pukul 2 dini hari barulah kegiatan panas itu selesai. Nea terlihat tepat tidak berdaya. Bayangkan saja, berjam-jam Rian menggempur dirinya. Jika dulu ia kekurangan, tetapi kini Nea sampai hampir tidak kuat melakukannya. Tetapi ada kepuasan yang ia rasakan. Mas, aku lemas. Gendong ke kamar ya. Lenyek Nea manja. Andai tidak ingat dengan anak-anaknya yang masih balita, rasanya Nea ingin langsung tidur di kamar itu. Oke sayang. Rian memang sudah kelelahan. Tetapi kalau cuma mengangkat istrinya ia masih sangat mampu. Lagi-lagi Rian menggendong istrinya ala bridal style, lalu membawanya kembali ke kamar mereka dan membaringkannya di atas ranjang. Rian ingin membersihkan dirinya dulu. Setelahnya barulah ia menyusul istrinya yang sudah terlelap masuk ke alam mimpi. Di ranjang besar itu, hanya ada Nea dan Rian. Sedangkan Kevin dan Hansa ada kasurnya sendiri. Pagi pun tiba. Setelah subuhan Nea langsung memandikan anak-anaknya secara bergantian. Dan Rian yang bagian memakaikan baju. Wah, cantiknya anak ayah. Puji Rian setelah mendadani putrinya dengan jepit rambut Hello Kitty. Merasa hanya Hansa yang dipuji. Kevin terlihat merengek. Bocah itu merasa iri. Anak bunda juga ganteng kok. Lebih ganteng dari ayah malah. Seru Nea sembari menoel pipi gembul anak lelakinya. Kevin pun girang. Anak lelaki itu berceloteh ria kemudian memeluk bundanya erat-erat. Jika Hansa lebih bermanja pada ayahnya, Kevin pun bermanja pada bundanya. Ayo anak-anak. Nenek dulu. Setelah itu ikut sama Sus ya. Nea langsung mengeluarkan bukit kembarnya. Si kembar pun saling berebut. Jangan berebut, kalian harus saling berbagi. Oke. Kau tegur Nea. Terkadang Kevin tidak mengizinkan Hansa ikut menyusu di bagian satunya. Begitupun sebaliknya. Tetapi Nea selalu mengajarkan untuk saling berbagi. Mas, kamu cepatlah bersiap. Nanti giliran aku. Titah Nea, ia juga sudah menyiapkan setelan jas untuk suaminya itu. Tinggal Riannya saja yang bersiap. Iya sayang, makasih ya. Udah sempetin perhatiin aku. Iya dong. Kalau gak diperhatiin nanti kamunya malah cari perhatian ke cewek lain. Sahut Nea. Rian tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Gak akan sayang. Cintaku udah mentok di kamu. Balas Rian kemudian masuk ke walk-in closet. Ketika Rian selesai, kini giliran Nea yang akan bersiap. Nah, udah selesai. Kevin dan Hansa sama ayah ya. Ucap Nea ketika suaminya sudah selesai bersiap. Kini giliran Nea. Ote undah. Celoteh si kembar bersamaan. Hap. Rian pun langsung menggendong anak-anaknya di sisi kiri dan kanan, lalu mengajaknya untuk turun ke lantai bawah. Sayang, aku tunggu di bawah ya. Ucap Rian.
Iya sayang. Sekitar setengah jam, barulah Naya turun menyusul suami dan anak-anaknya. Terlihat di meja makan sudah ada suaminya yang menunggu. Kevin dan Hanza tengah bersama kedua sus mereka. Masing-masing anaknya memang ia fasilitasi seorang sus. Karena tidak mungkin satu sus mengurusi dua anak sekaligus. Itu sangatlah merepotkan. Sus, ajak anak-anak untuk sarapan. Serukan ayah. Baik nyonya. Sahut kedua sus itu dengan kompak. Naya duduk di samping suaminya, lalu masing-masing sus mendudukkan Kevin dan Hanza ke tempat duduk dengan didampingi sus masing-masing. Sarapan pagi pun dimulai, tidak ada yang berbicara, hanya terdengar dentingan sendok yang disertai celotekan si kembar. Sus, kami berangkat ya. Kalian kalau sarapan bergantian, jangan meninggalkan si kembar. Tolong jaga si kembar dengan baik. Ucapkan Naya ketika hendak berangkat ke kantor. Ya, Naya sudah aktif kembali di perusahaan. Sebagai pewaris satu-satunya, Naya tidak bisa seenaknya. Jadi ketika si kembar sudah berumur 3 bulan, Naya sudah kembali terjun di dunia perbisnisan. Sementara anak-anak ia percayakan kepada babysitter, tentu setelah ia melakukan seleksi ketat kepada mereka. Ditambah pemasangan CCTV di setiap sudut rumah, walau dari jauh. Naya dan Rian tetap bisa memantau anak-anaknya dari tempatnya bekerja. Rian sendiri sangat mengerti. Sebagai sama-sama anak tunggal, Rian mengerti kalau istrinya tidak bisa menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Tetapi walau begitu, Naya berusaha melakukan apa yang ia bisa untuk keluarganya. Walau juga bekerja, Naya tetap memperhatikan kebutuhan anak dan suaminya. Intinya saling mengerti memahami dan juga saling mempercayai, maka hubungan akan tetap harmonis. Iya nyonya, kami mengerti. Dan kami akan menjaga Nona dan Tuan Muda dengan baik. Jawab sus dengan kompak. Mereka bekerja belum ada setahun, tetapi kinerja keduanya sangat bagus dan dapat dipercaya. Sejauh ini, pekerjaan keduanya lurus tanpa adanya kekerasan atau penelantaran kepada anak-anak mereka. Setelah berpamitan dengan kedua anaknya, Rian dan Nia pun berjalan keluar rumah bersama. Sayang, hati-hati di jalan ya. Nanti siang kalau aku lenggang kita makan siang bersama. Ucap Rian ketika hendak berpisah dengan istrinya. Dua pekerjaan yang berbeda membuat keduanya tidak bisa berangkat satu mobil. Kedua menggunakan mobil pribadi masing-masing. Tetapi Naya menggunakan seorang supir pribadi. Sedangkan Rian mengemudikan mobilnya sendiri. Iya sayang, kamu juga hati-hati ya. Balas Naya sembari mencium taksim tangan suaminya. Lalu dibalas Rian dengan mengecup kening istrinya. I love you sayang. Bisiknya. Love you too sayang. Balas Naya. Lalu keduanya pun berpisah dan memasuki mobil masing-masing. Silahkan masuk nyonya. Ucap supir pribadi Naya. Supir yang merangkap menjadi bodyguard juga. Terima kasih. Walau sudah menjadi big boss, Naya tetap saja sopan. Apalagi dengan orang yang berada di atasnya. Setelah Naya duduk dengan aman, supir itu mulai menjalankan mobilnya keluar dari rumah besar itu. Dan mobil Rian menyusul di belakangnya. Riz, bagaimana kabar Ayu sekarang? Kata kamu Ayu sudah menikah dan melahirkan seorang bayi kan? Tanya Arya. Sudah hampir 1 minggu Arya pulang kampung. Tetapi ia sama sekali belum bertemu dengan adik perempuannya. Iya mas. Dia sudah mempunyai anak yang berumur 1 tahunan sekarang. Anggi namanya. Dia juga sudah berjalan. Jawab Aris. Apa kamu gak kasih tahu dia kalau mas sudah pulang? Kok Ayu gak ada main ke sini? Tanya Arya heran. Aris nyengir. Hihi, maaf mas. Aku lupa. Habis bengkel lagi ramai-ramainya. Aku jadi lupa mau kasih tahu Ayu. Kata Aris sambil nyengir. Ya udah, biar mas yang kesana aja. Kasih tahu alamatnya Aris. Arya ingin melihat kehidupan adik perempuannya itu. Dulu ia sangat menyayangi Ayu. Sampai-sampai apapun keinginan Ayu hampir semuanya ia penuhi. Jangan mas. Nanti dia kaget dan malah keceplosan panggil namamu yang dulu. Kata mas gak boleh ada yang sebut nama Adi lagi. Riz,
Kamu baru saja menyebutnya. Kau, tegur Arya menatap SWOT adiknya. Aris pun nyinyir lagi. Kamu bener juga sih. Ya udah, kamu kasih tahu dia sekarang, dan suruh Ayu pulang ke sini secepatnya. Aku udah kangen sama dia, Aris, kata Arya. Iya, Mas. Aris pun menelpon Ayu, dan menyuruhnya untuk pulang. Ia sama sekali tidak memberitahu perihal soal kakak mereka yang sudah pulang. Awalnya Ayu heran, tetapi ketika Aris ingin menunjukkan sesuatu padanya, Ayu pun jadi penasaran. Sudah, Mas. Siang katanya dia mau kemari, kata Aris. Arya mengangguk mengerti. Mas Jeti bangun rumah. Udah beli materialnya? Tanya Aris. Kakaknya itu berencana hendak membangun rumah dan usaha di tanah yang baru Arya beli kemarin itu. Proses jual beli pun juga sudah selesai. Jadi Arya ingin sesegera mungkin membangun tempat tinggalnya sendiri. Iya, kemarin udah pesan material, dan udah dapat tukang dan keneknya juga. Palingan hari ini mulai gali tanah untuk membuat pondasinya, Aris. Oh iya, Mas suruh kamu untuk mencari kontrakan apa udah dapat? Tanya Arya balik. Dapat, Mas. Ada di sebelah Kampung Sawi. Gak begitu jauh kok dari tanah Mas itu. Palingan juga 15 menitan. Arya tidak bisa tinggal lama-lama di rumah ibunya, dikarenakan hal itu bisa saja mengundang kecurigaan warga. Jadilah Arya menyuruh Aris untuk mencarikan kamar kontrakan. Ya udah, sore nanti Mas akan pindah. Siang hari, Ayu belum juga datang. Sampai sore juga belum datang. Aris menghubungi, katanya adiknya itu terjatuh dan kakinya keseleo. Ayu gak jadi datang, Mas. Dia habis jatuh dan kakinya keseleo, kata Aris. Terus, dianya bagaimana? Gak apa-apa katanya. Cuma keseleo aja. Ya udah. Ketemu Ayu bisa kapan-kapan. Ayo antar Mas pindahan. Aris mengangguk, lalu mengatakan kakaknya ke kamar kontrakan yang baru. Sekitar 35 menit. Mereka sudah sampai kamar kontrakan. Bagaimana, Mas? Jeti mau tinggal di sini? Tanya Aris. Iya, di sini gak apa-apa. Arya sama sekali tidak keberatan. Kamar kontrakan ini cukup baik. Lebih baik daripada jeruji besi yang sempit dan dingin yang pernah ia rasakan dulu. Ya sudah, ayo masuk, Mas. Kata pemilik kontrakan, kamarnya udah dibersihkan kok, kata Aris. Keduanya pun masuk. Di dalam sana sudah dilengkapi sebuah ranjang kecil, lemari kecil. Di bagian belakang ada dapur mini dan kamar mandi sendiri. Cukup nyamanlah bagi Arya. Sewa per bulannya 500.000, Mas. Dan itu sudah termasuk sama air dan listriknya, kata Aris. Iya, makasih ya, Aris. Sama-sama. Setelah membantu kakaknya, Aris pun pamit pulang. Malamnya Arya merasa kelaparan. Jadilah Arya keluar untuk membeli makanan. Kebetulan sekali tak jauh dari sana ada warteg kecil. Arya pun menuju ke warteg tersebut. Bu, pesen nasi, lauknya ayam serundeng dan sambal terasi. Pakai sayur kangkung ya, Bu. Minumnya es teh saja, kata Arya. Baik, Mas. Monggo duduk dulu, seru pemilik warteg ramah. Arya pun duduk, lalu ia mulai memperhatikan sekitar, dan pandangannya bertemu dengan seorang wanita, cukup cantik dan manis di mata Arya. Mas baru ya di sini? Tanya wanita itu, karena warteg kecil jadi tempat duduk mereka tidak terlalu jauh. Iya, baru kemarin saya pindah di kontrakan depan itu, sahut Arya sembari menunjuk arah kontrakannya. Oh, kontrakan Bude Asi ya? Tanya wanita itu lagi. Arya mengangguk. Iya betul, kamu orang kampung sini ya? Tanya Arya balik, karena kontrakan dan warteg ini tidak begitu dekat dengan jalan raya, hampir di pertengahan kampung mentimun. Iya, Mas, aku orang kampung sini, dan yang punya kontrakan itu masih kerabat ibuku. Perkenalkan, namaku Ayumi. Arya tersenyum, lalu memperkenalkan dirinya juga. Saya Arya. Ganteng,
Batin Ayumi dengan mata yang berbinar-binar. Ditatapnya Arya dengan perasaan yang mulai membuncah. Jantungnya berdebar-debar, lalu bibirnya mulai tersungging senyum. Ayumi menampilkan senyum termanisnya. Yam, ini pesananmu. Seru ibu pemilik warteg kepada Ayumi. Mendengar namanya dipanggil, Ayumi pun tersadar. Lalu memalingkan wajahnya dari Arya dan menatap ibu pemilik warteg. Oh, sudah ya Bu. Ayumi nyengir sedikit malu, lalu wanita itu bangkit dari duduknya, menerima kantong kresek berisi pesanannya. Semuanya jadi berapa Bu? Tanya Ayumi. 34.000 Yam. Sahut ibu pemilik warteg. Ayumi hendak mengambil uangnya di dalam saku, tetapi Arya tiba-tiba bersuara. Biar aku saja yang bayar. Nama kamu Ayumi kan tadi? Kata Arya. Ayumi langsung menoleh, lalu mengangguk kecil. Iya Mas, namaku Ayumi. Cicitnya. Arya pun tersenyum. Biar aku yang saja yang bayar ya. Hitung-hitung sebagai tanda perkenalan. Kata Arya lagi. Ayumi melipat bibirnya ke dalam, sembari menahan senyum. Ya jangan Mas, aku jadi gak enak. Cicit Ayumi dengan pipi yang mulai bersemu merah. Menggemaskan. Batin Arya menatap Ayumi tanpa berkedip. Ayumi memang cantik, tetapi dulu yang disukai Aris bukanlah Ayumi, melainkan Sebina, yang di mata Aris jauh lebih cantik dan manis. Gak apa-apa kok, cuma 30 ribuan kan? Bu, biar pesanan ade ini nanti digabung dengan makanan saya. Kata Arya kemudian beralih pada ibu warteg. Oh, nih Mas. Sahut ibu pemilik warteg tersebut. Terima kasih banyak ya Mas. Baru juga kenal tapi Masnya udah baik banget. Kata Ayumi yang dibuat semakin kagum saja oleh Arya. Sama-sama. Sebagai manusia yang taat agama, memang harus saling berbuat baik kepada sesama kan? Ujar Arya. Dari penampilannya saja, Arya memang sangat mirip seperti Ustadz. Rambut sedikit gondrong, dengan jenggot sedikit memanjang, tetapi tidak menutupi ketampanan Arya. Malah di mata kaum Hawa, Arya seperti orang-orangan Arab, yang dimana ditunjang dengan tubuh tinggi lumayan jangkung dan juga warna kulit yang putih. Ayumi mengangguk. Kalau begitu saya permisi Mas. Ayumi pun pamit. Akan aneh rasanya jika ia berlama-lama di warteg, sedangkan ada keluarganya menunggui dirinya yang pergi membeli nasi bungkus. Mau pulang deh? Tanya Arya. Iya Mas. Ayo kuantar saja deh, sudah malam. Tawar Arya. Arya sudah mau bangkit berdiri, tetapi di sisi lain ibu warteg mulai mengantarkan pesanan Arya tadi. Ini Pak Ustadz, makanan pesanannya. Ujar pemilik warteg. Melihat makanan Arya pun jadi bimbang. Sudah Mas, gak usah nganterin aku. Rumahku dekat kok dari sini. Cuma di ujung jalan sana. Ujar Ayumi sembari menunjuk arah jalan rumahnya. Benaran? Arya nampak khawatir, entah khawatir ataupun modus. Hanya Arya saja yang tahu. Iya Mas, aku udah biasa kok. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Ayumi pun benar-benar pergi. Waalaikumsalam. Sahut Arya terus memandangi kepergian Ayumi sampai hilang di pandangan mata. Pak Ustadz sudah kenal sama Ayumi ya? Tanya ibu warteg kepo. Ia perhatikan Arya dan Ayumi terus berbincang tadi. Gak Bu, tapi baru kenal di sini. Sahut Arya memulai memakan makanannya. Dilihat dari penampilannya, semua orang yang melihat Arya termasuk ibu pemilik warteg mengira Arya ini seorang ustadz pindahan. Oh, baru kenal toh. Itu namanya Ayumi Pak. Anaknya rada judes. Celetuk ibu pemilik warteg. Kening Arya mengerit. Judes dari mananya? Orang imut menggemaskan gitu kok. Batin Arya. Ia tidak menyahut. Ia mulai fokus dengan makanannya itu. Ceklek. Tanpa mengetuk pintu,
Ayumi langsung membuka pintu rumahnya. Ia melenggang masuk dan langsung menuju orang-orang rumah yang tengah menungguinya sembari menonton TV itu. Lama banget, Yam. Beli nasi Majalengka. Iya. Sentak bapaknya Yumi. Ayumi mendengus. Apa sih, Pak? Orang antri kok. Nih nasi bungkusnya. Sahut Ayumi juga tak kalah ketus. Bapaknya dan ibunya serta adiknya pun langsung berebutan nasi bungkus. Apa nih, Yam? Lauknya tempe lagi, tempat lagi. Telur lagi, telur lagi. Bapak kan tadi udah bilang, Bapak tuh pengennya ayam goreng. Sentak Pak Anwar. Bapaknya Ayumi. Yumi menghela nafas. Aku gak sanggup kalau harus beliin lauk ayam terus, Pak. Keluh Yumi. Halah, dasar anak gak tahu diri. Gak tahu terima kasih. Sudah dibesarin tapi kamu gak bisa balas bapak dan ibumu. Mana katamu kalau kamu mau menikah dengan orang berada dan berjanji membuat bapak dan ibu bahagia. Semua hanya omong kosong Yumi. Hardik bapaknya, walau marah-marah begitu tetapi bapak Yumi tetapi memakannya. Ia makan sambil memarahi anaknya, bahkan nasi dari mulutnya sampai muntrat-muntrat. Yumi mendengus kesal. Diingatkan dengan masa lalu, rasanya Yumi ingin mengamuk saja. Cintanya, lelaki yang ia cintai lebih memilih wanita lain ketimbang dirinya. Dan ia sangat sakit hati akan hal itu. Bahkan sakit hatinya bertahan sampai sekarang saat mendengar kabar kalau rival yang berhasil merebut lelaki incarannya tengah berbadan dua. Ya, saat ini Sebina tengah mengandung, dan kandungannya baru mau jalan 4 bulan. Aku sudah kerja banting tulang kayak gini untuk menghidupi kita semua, tapi bapak masih saja ngatain aku anak gak tahu diri dan gak berguna. Sedangkan bapak saja menganggur dan mabuk-mabukan, main judi juga. Bapak sadar gak sih? Di sini yang gak berguna itu tuh bapak. Ayumi tidak tahan. Ia bahkan sampai berteriak kepada bapaknya. Plak! Pak Anwar yang geram langsung memukul wajah Ayumi. Pak, jangan pukul Ayumi. Pekik ibunya, Bu Nurul. Habis anakmu ini kurang ajar, Rul. Didik yang baik dong. Punya anak kok gak punya adab begini. Ketus Pak Anwar menatap tajam istri dan anak sulungnya. Sementara Adit, adiknya Yumi tidak menghiraukan mereka dan asik memakan makanannya. Pak, anakmu juga. Kamu juga turut andil mendidiknya dong. Sewot Bu Nurul. Ayumi pun pusing melihat pertengkaran orang tuanya. Ia mengabaikan pipinya yang perih lalu memilih memasuki kamar. Kapan aku bisa menikah? Aku tidak tahan hidup dengan mereka. Mau minggat tapi mereka orang tuaku. Gumam Ayumi mulai kesal. Kalau mau, sebenarnya Ayumi sudah bisa menikah. Tetapi selama ini Ayumi terlalu pemilih. Tidak mau dengan lelaki yang satu kampung dengannya. Rata-rata lelaki bujang di kampungnya pekerja pabrik. Atau kalau tidak merantau jeti kuli bangunan di ibu kota. Sedangkan yang punya usaha sudah punya istri dan anak. Masih ada satu lelaki single yang cukup kaya. Dia seorang duda tua yang sering disebut Jurangan Karto. Dan bapaknya sering sekali menjodohkannya dengan duda tua itu. Tetapi Ayumi tidak mau. Walau kaya tetapi sudah tua dan jelek. Jauh sekali dari tipe Ayumi. Harusnya aku yang menikah dengan Pak Aris. Bukan Sebina si kampungan itu. Gerutu Ayumi. Sampai sekarang ia masih belum ikhlas dengan pernikahan Aris dan Sebina. Tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Aris terlalu kokoh untuk ia goda. Bahkan sekarang lelaki itu semakin berjaya saja. Selain menjadi manajer di minimarket cabang kedua, Aris merupakan bos di sebuah bengkel besar di kota mereka ini. Andai aku yang dinikahi Pak Aris, pasti sekarang aku sudah menjadi bu bos. Ayumi pun mulai berandai-andai. Ia sampai mesam-mesem sendiri. Di kediaman Ayu Ferry. Dasar manja. Jatuh begitu saja sok-sok minta digendong oleh Ferry. Celetuk Bu Siti sembari melirik sinis menantu keduanya. Ayu baru saja dibaringkan di atas dipan yang ada di ruang tengah. Sebenarnya, jika di kampung apalagi model rumah kayu limasan seperti rumah Ferry ini ruang tengah dan ruang tamu gabung menjadi satu. Ayu sendiri tidak menyahut. Ia sudah hafal betul sifat dan sikap mertuanya.
Seberusaha apapun ia baik dengan ibu mertua, ibu mertuanya tetap tidak suka padanya. Ibu Siti lebih condong pada menantu pertamanya, yakni Suci. Sekarang Ayu tidak mau ambil pusing. Ia yang lelah dengan berusaha mengambil hati mertuanya pun mulai acuh tak acuh. Ia mulai menerapkan istilah, menulikan telinga dan membutakan mata jika bersangkutan dengan ibu mertua. Bu, kaki Ayu itu terkilir. Wajar kalau Mas Ferry menggendongnya. Ayu kesulitan berjalan, Bu. Seperti biasa, Suci akan membelah madunya. Sejauh ini, keduanya akur-akur saja. Keduanya sudah benar-benar bisa menerima nasib mereka yang dimadu itu. Dan semua itu demi anak. Halah, dulu ibu juga pernah terkilir, Ci. Tapi gak semanja seperti Ayu juga. Celetuk Bu Siti menyahut, sesekali melirik sinis pada Ayu. Ayu pun melengos, enggan menatap ibu mertuanya. Lalu ia lebih memilih memainkan ponsel ketimbang nantinya ia terbakar emosi gegara omelan Bu Siti itu. Bu, jangan begitu, lihatlah. Kaki Ayu sampai bengkak. Itu pasti sakit, Bu. Kau tegur bapak lebih bijak. Bu Siti mendengus. Anggi, yuk ikut ke rumah nenek. Nenek punya permen. Ajak Bu Siti pada cucunya yang dari Ayu. Walau Bu Siti kurang suka dengan Ayu, tetapi ia sangat sayang pada Anggi cucunya. Dikarenakan dari dulu ia sangat ingin punya anak perempuan tetapi tidak keturutan karena anaknya hanya Ferry seorang. Entah kenapa Tuhan tidak lagi memberikannya kepercayaan, padahal jika diperiksakan ke dokter ia suami tidak ada masalah. Tetapi walau begitu, Bu Siti juga menyayangi Fadil, cucu lelakinya dari Suci. Oh 3 men, celoteh Anggi. Tapi nanti tidur di rumah nenek ya. Anggi tidur sama nenek. Mumpung Ayu lagi sakit kaki, Bu Siti ingin sekali mengajak cucu perempuannya untuk tidur bersama. Anggi mengangguk saja. Kemudian ibu kandung Ferry itu menggendong Anggi. Fadil sendiri sudah tidur lelap di pangkuan ibunya, Suci. Ayo Pak, kita pulang. Ajak Bu Siti pada suaminya. Bapak mengangguk saja. Hah, ibu selalu saja merusuh. Kamu yuk, kapan bisa mengambil hati ibu? Keluh Ferry merasa setengah jengkel. Ayu menoleh masam pada suaminya. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin ya, Fer, untuk mengambil hati ibu. Tapi ibumu saja yang gak mau menerima aku. Selalu membenciku tanpa alasan. Padahal buruknya citra bapakku bukan aku yang mau. Dan hamilnya aku itu juga ada andilnya kamu. Jadi jangan salahkan jika aku dan ibumu tidak bisa akur. Aku udah malas membaik-baiki ibumu. Kalau dia gak suka ya terserah dia. Ketus Ayu. Kamu itu harus lebih menurut lagi yuk. Kayak Suci gini loh. Yang alem, lembut. Suci tuh kalau sama ibu selalu patuh. Ujar Ferry mulai membandingkan. Ayu mendengus kesal. Cih, aku bukan babu ibumu, Mas. Yang selalu patuh pada semua perintahnya. Ketus Ayu lagi. Ya, Suci memang selalu menurut dengan semua yang Bu Siti perintahkan. Jika di rumah orang tua Ferry, Suci tak ubahnya seperti babu. Sebenarnya Suci pun ingin protes, tetapi ia tak seberani Ayu. Sudahlah, Mas. Jangan diributkan lagi. Biarkan Ayu dengan prinsipnya. Suci menengahi. Semuanya pun diam. Memang Ayu dan Ferry lebih sering ribut ketimbang dengan Suci. Tetapi nanti juga keduanya nempel lagi. Baik lagi seolah tidak pernah ada masalah sama sekali. Itulah anehnya. Sering ribut tetapi malamnya langsung kembali nemplok. Tetapi tidak untuk malam ini. Malam ini jatahnya Ferry tidur bersama Suci. 2 hari kemudian. Anterin aku ke rumah ibu, Fer. Aku mau menginap semalam di sana. Pinta Ayu. Loh kok tiba-tiba? Tanya Ferry. Kemarin kan aku udah izin mau main ke sana. Tapi karena jatuh gajeti kan? Ya udah. Aku mau ke sana sambil nginap saja. Besok sore setelah pulang kerja kamu mampir jemput aku ya. Kata Ayu. Iya. Kata Ferry. Suci, aku pergi dulu ya. Besok kamu mau dibawain jajan apa?
Pamit Ayu sekaligus bertanya. Keduanya memang sudah berteman baik. Tidak pernah ribut lagi. Gak usah repot-repot Ayu. Jawab Suci, yang selalu merasa tidak enak jika Ayu selalu membelikannya jajanan. Karena Suci tahu pasti uang itu diberikan oleh saudaranya. Sama sekali gak repot kok. Martabak manis mau. Tawar Ayu. Suci mengangguk saja. Ya sudah, kamu di rumah baik-baik ya. Malam ini puasin-puasin deh sama Feli, kan aku udah ikhlas. Kelakar Ayu. Suci tersenyum kembali menggeleng kecil. Iya, sana. Salam buat ibu dan saudaramu ya. Ayu mengangguk, lalu dengan membawa anaknya, Ayu diantarkan oleh Ferry ke rumah Bu Indah. Ibu, ayo waktunya sarapan. Sebina menghampiri ibu mertuanya yang masih ada di kamar. Bu Indah yang sedang berzikir sehabis sholat duha itu pun menoleh. Iya nak, sebentar. Bu Indah pun menyelesaikan zikirnya lalu menghampiri sang menantu. Ayo Bu, hari ini Bina bikin bubur ayam kesukaan ibu. Ujar Bina sembari menggandeng lengan ibu mertuanya. Bu Indah tersenyum. Terima kasih ya Bina. Kamu menantu yang sangat baik dan perhatian. Ucap Bu Indah. Bu Indah yang saat ini tidak seperti Bu Indah yang dulu. Dia sudah berubah. Apalagi setelah mendapatkan maaf dari Kanaya, Bu Indah mendapatkan kembali ketenangannya. Bu Indah tidak banyak menuntut lagi, tidak iri dengki lagi dengan yang namanya menantu, dan ketika melihat Sebina yang baik dan mengurusnya dengan telaten, Bu Indah pun menyayangi Sebina sebagaimana anaknya sendiri. Perihal keuangan pun Bu Indah tidak turut andil lagi, semuanya diatur oleh Sebina, dan Sebina sendiri tidak pernah pelit dengan ibu mertuanya. Alhamdulillah. Ternyata akur dengan menantu sebahagia ini yang dirasakan Bu Indah. Di meja makan sudah ada Aris yang duduk menunggu. Aris tersenyum melihat kedatangan dua wanita yang paling ia cintai itu. Lalu ketiganya mulai makan dengan hikmat. Sayang, di minimarket nanti barang baru akan tiba. Aku akan sibuk di sana. Nanti kalau kamu lenggang, tolong cek keadaan bengkel ya. Ucap Aris kepada istrinya. Ya. Selain sudah membuka bengkelnya sendiri, Aris masih bekerja menjadi manajer penanggung jawab di Kanaya Mart cabang kedua. Dari sanalah Aris mulai meniti karir. Dari sana juga Aris bisa mendirikan impiannya untuk membuka bengkel. Jadi ketika sudah sukses dengan perbengkelannya, Aris tidak serta-merta keluar begitu saja. Ia adalah orang yang dipercayai Kanaya sebagai penanggung jawab minimarket tersebut. Jadi sampai sekarang Aris bekerja di dua tempat. Di minimarket juga di bengkel miliknya. Iya mas, hati-hati ya. Jangan ngebut. Kata Sebina. Aris tersenyum, lalu berpamitan, setelahnya Aris memasuki mobil pribadinya. Ya, kehidupan mereka sudah jauh berubah. Jika dulu pernah merasa berkecukupan lalu menjadi sangat kekurangan. Tetapi kini roda berputar kembali. Aris sudah bisa mengangkat kembali derajat keluarganya. Dan semua itu berkat pertolongan Kanaya. Orang yang dulu disakiti sedemikian rupa oleh Bu Indah dan Adi, justru yang menjadi malaikat tak bersayap untuk Aris.